Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan melalui WA. Pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang penyimak channel Arabia TV yang juga peserta dalam program pendidikan bahasa Arab yang kami adakan, Sekolah Arab Digital, yakni Ibu Hajbi binti Abu Bakar dari Singapura. Beliau bertanya, saya ingin bertanya tentang isim fa'il dari fi'il naqis. Contohnya kata baka yabki. Nah, isim fa'il nakirah marfu adalah bakin. Baka yabki itu fi'il madi dan mudhari, fi'il naqis karena huruf lam fi'ilnya terbuat dari huruf ya. Baka yabki. Nah, sigot isim fa'ilnya adalah bakin. Nah, beliau bertanya, isim fa'il nakirah marfu adalah bakin. Nah, terus beliau bertanya, bagaimana jika nakirah mansub? Beliau bertanya, bagaimana jika kata bakin ini dibaca dengan mansub? Dibaca dengan i'rab mansub. Bakin adalah kata aslinya ketika diubah ke sigot isim fa'il dari kata baka. Baka yabki bakin, yaitu marfu'. Lalu bagaimana ketika kata bakin diubah ke i'rab nasab alias mansub? Nah, beliau bertanya, adakah menjadi bakian? Terus bagaimana pula jika kata bakin ini ketika dalam posisi i'rab sebagai majrur? Baik, itu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Hajbi. Saya akan coba memberikan jawaban tentang apa yang beliau tanyakan dan akan saya coba jawab dari awal. Silakan lihat ke papan tulis. Ini ada kata bakin. Tadi beliau mencontohkan kata bakin. Bakin ini adalah sigot isim fa'il. Sigot isim fa'il, apa fi'il madinya? Fi'il madinya adalah baka. Baka. Nah, terus mudhari'nya adalah yabki. Baka yabki. Baka fi'il madi, yabki fi'il mudhari'. Dan fi'il ini binanya adalah bina naqis, tepatnya bina naqis ya'i. Nah, dari kata baka menjadi yabki, terus ketika kata ini ditasrif ke isim fa'il, maka menjadi bakin. Bakin. Bakin ini posisinya marfu, rofa. Karena kata bakin ini belum diawali oleh amil nawasib. Belum. Atau huruf-huruf jar juga belum. Sehingga bakin ini i'rabnya adalah marfu. Semua isim pada mulanya adalah marfu. Kecuali kalau sudah diawali oleh huruf nasab atau huruf jar, atau karena berada dalam posisi kalimat yang i'rabnya adalah mansub. Misalnya menjadi maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah, maf'ul ajli, atau maf'ul mutlak, atau sebagai khobar laisa, khobar kana, dan sebagainya. Sekalipun tidak diawali oleh huruf nasab, tapi kalau ia berada dalam posisi i'rabnya sebagai mansub, karena diawali oleh kata-kata atau kalimat yang lain, maka sebuah isim bisa menjadi mansub. Tetapi kalau sebuah isim tidak diawali oleh huruf nasab, atau tidak dalam posisi nasab, atau tidak diawali oleh huruf jar, maka semua isim pada mulanya i'rabnya adalah rofa alias marfu'. Maka kata bakin ini adalah ismun marfu'un. Maka yabki fi'il madi fi'il mudhari, bakin adalah isim fa'ilnya, sigot isim fa'il. Maka yabki bukaan wa mabkan fahuwa bakin. Wa dzaka mabkiyun ibki la tabki. Mabkan, mabkan. Seperti itu. Nah, sekarang lihat ke kata bakin, ke sigot isim fa'il. Perhatikan huruf terakhirnya. Bakin, kin, kasrotain. Nah, perlu saya sampaikan di awal-awal bahwa kalau kita menemukan isim yang huruf terakhirnya kasrotain, kasroh 2 atau 2 kasroh, kalau kita menemukan isim yang huruf terakhirnya
kasrotain alias berharakat dua kasroh, kasroh bertanwin, apapun isimnya, berapapun hurufnya, 3, 4, 5 atau yang lainnya, maka asli dari isim itu semula ada huruf ya yang dibuang. Saya ulangi lagi dari awal. Kalau kita menemukan isim yang huruf terakhirnya kasrotain, harokatnya tanwin kasroh, kasroh bertanwin, berapapun jumlah huruf dari isim tersebut, maka ketahuilah asal dari isim tersebut semula ada huruf ya di akhirnya yang dibuang. Bakin semula adalah bakiyun. Bakiyun. Kata bakin, huruf terakhirnya kasroten in. Dan tadi saya sampaikan, kalau ada isim yang ujungnya kasroten, huruf terakhirnya kasroh bertanwin, maka bisa dipastikan asli dari isim itu sebenarnya huruf terakhirnya ada huruf ya-nya. Saya ulangi, kalau ada isim yang huruf terakhirnya kasroten alias kasroh tanwin, maka perlu diketahui asli dari isim itu sesungguhnya ujungnya ada huruf ya yang dibuang. Bakin aslinya adalah bakiyun. Bakin, bakiyun. Toghin, toghiyun. Romin, romiyun. Muttaqin, muttaqiyun. Musallin, musalliyun. Mutawallin, mutawalliyun. Mustaftin, mustaftiyun. Mustakhfin, mustakhfiyun. Dan seterusnya. Ingat, kalau ada isim yang huruf terakhirnya kasroten, maka asal dari isim itu sesungguhnya ada huruf ya di akhir yang huruf ya-nya dibuang. Nah, sehingga bakin semula adalah bakiyun. Nah, tapi kemudian huruf ya-nya dibuang. Nah, terus huruf ya boleh dibuang, tetapi tanwin yang ada pada huruf ya ini, yun, itu mesti diselamatkan. Huruf ya-nya memang dibuang, tetapi tanwin yang ada pada huruf ya ini dipertahankan. Kalau saya ilustrasikan seperti ini. Huruf ya memang dibuang. Menurut teorinya, huruf ya itu harus dibuang. Tetapi huruf ya ini bernegosiasi dengan pemilik teori. Apa negosiasinya? Wahai pemilik teori, boleh aku dibuang, tetapi tolong tanwinku selamatkan. Jangan ikut dibuang bersama terbuangnya aku. Seperti itu. Nah, terus kata yang buat teori, boleh tanwinmu saya selamatkan, dipertahankan. Tetapi karena kamu huruf ya sudah hilang dari kata ini, maka tanwinnya tidak mungkin tanwin ini tidak memiliki huruf. Nah, karena huruf ya sudah dibuang, maka tanwin yang semula ada pada huruf ya pindah ke huruf sebelumnya. Dan karena huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka tanwin yud domaten ini pindah ke bawah menjadi kasroten. Sehingga bakiyun semula ki-nya ini kasroh saja, satu kasroh. Lalu karena dia mendapatkan limpahan tanwin dari huruf ya yang dibuang, maka kasrohnya bertambah. Asalnya baki, yun, yunnya buang, maka tanwin pada yun pindah ke harokat kasroh sebelumnya. Sehingga menjadi bakin. Ke sini. Bakin. Bakiyun menjadi bakin. Muttaqiyun menjadi muttaqin. Musalliyun menjadi musallin. Mutawalliyun menjadi mutawallin. Dan seterusnya. Gitu. Jadi bakin ini, kasrotain ini, tanwinnya semula adalah milik huruf ya yang ada sesudahnya, tapi huruf ya-nya dibuang. Dan tanwinnya diselamatkan, dipindahkan ke huruf sebelumnya, dan harokatnya menjadi ikutan kasroh. Seperti itu. Nah, jadi bakin semula bakiyun. Nah, sekarang bagaimanakah bakin ketika berada dalam posisi i'rab rofa, nasab, dan jar?